Shalom, teman-teman. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang menarik dan sekaligus ini unik untuk kamu ketahui. Jadi, teman-teman yang sedang membangun kedekatan ataupun teman-teman yang sedang menjalin sebuah hubungan, berbicara tentang ketika dia cuekin kamu. Ketika dia cuekin kamu, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Karena memang kalau kamu salah bersikap, itu akan memperkeruh keadaan, itu akan merusak kedekatan itu, bahkan bisa merusak juga hubungan yang sedang dijalani. Oke? Jadi lakukan 7 hal ini ketika dia cuekin kamu. Yang pertama, jangan ngejar, jangan maksa, dan lain-lain. Saya ingat banget masa-masa dulu saya PDKT dengan seorang cewek, masa-masa kuliah. Saya nunggu balasan chatnya. Itu betul-betul dicuekin. Itu saya ingat, saya tunggu itu dari jam 12 siang itu saya tunggu. Jam 1 saya hubungi lagi, jam 2 berturut-turut per 1 jam. Saya hubungi, saya WA, dicuekin. Nah, apa yang terjadi waktu saya ngejar, waktu saya maksa? Saya kira meluluhkan hatinya. Saya kira dia akan kagum, terpesona dengan perjuangan saya. Tetapi sebaliknya dia marah, dia kesal. Dia bilang tidak ada pengertiannya, tidak dewasa, kekanak-kanakan. Harusnya kalau orang lagi sibuk dihargain. Kalau nggak dibalas, mungkin lagi ada kesibukan. Jadi banyak alasan-alasan yang dia lemparkan, yang kemudian saya dijadikan tempat amarah dia. Karena apa? Saya terlalu ngejar. Saya terlalu maksa. Akibatnya dia marah. Dia kesal luar biasa. Nah, jadi teman-teman, ketika dia cuekin kamu, ya jangan ngejar, jangan maksa. Biar dia sendiri yang tersadar, lalu kemudian dia sendiri yang kemudian samperin kamu. Nah, kamu jangan ngejar banget, jangan juga maksa, itu nggak baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lakukan 7 hal ini ketika dia cuekin kamu. Yang kedua adalah jagalah harga dirimu, biarlah engkau tetap berkelas. Jadi kalau kamu dicuekin, udah gak apa-apa, tenang aja. Jangan kamu kemudian banting setir, banting hargamu, kayak ngemis-ngemis cinta, kayak bermohon-bermohon. Ngapain? Jaga harga diri. Jaga tetap dirimu itu kelihatan berkelas, terhormat. Yang penting kamu udah berusaha. Yang penting kamu sudah lakukan sesuatu. Kalau kemudian dia nggak respect, kalau kemudian dia cuekin segala macam, it's okay. Harga dirimu jangan tertindas. Engkau harus tetap berkelas. Engkau harus tetap punya nilai yang luar biasa, sehingga dia nanti tersadar bahwa ternyata dia salah, bahwa ternyata ada hal yang perlu diperbaiki. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan mengejar, jangan maksa, dan ingat, jaga harga diri supaya engkau tetap berkelas di matanya dia. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, lakukan 7 hal ini ketika dia cuekin kamu. Maka yang ketiga, pesan saya adalah santai aja, tenang aja. Saya punya
prinsip kalau jodoh tuh nggak kemana kok. Kalau jodoh pasti ketemu. Yang penting udah berusaha. Yang penting sudah berdua. Selebihnya tenang aja, santai aja. Dan lihatlah dia yang cuekin kamu ketika memang kamu perhatian segala macam. Tapi kemudian kamu sekarang lebih tenang, lebih santai. Itu yang kemudian membuat dia bertanya-tanya, membuat dia berpikir, kok kamu bisa sesantai itu, kok kamu bisa setenang itu, padahal dia cuekin kamu. Nah, supaya dia tahu bahwa kamu itu berkelas, supaya dia tahu kamu itu orangnya tenang, percaya kalau jodoh gak akan kemana. Nah, itu yang membuat kemudian dia itu terpukau dengan kamunya. Jadi santai aja, tenang aja. Itu yang ketiga. Yang keempat, lakukan 7 hal ini ketika dia cuekin kamu. Maka yang keempat adalah tanyakan, renungkan kenapa dia cuekin kamu. Jadi kamu coba tanya, kamu kenapa ya kok cuekin aku? Aku chat, kamu cuekin. Aku telepon, kamu cuekin. Kita ketemu, kamu cuekin. Kenapa? Kenapa kamu cuek ke saya? Terus kemudian setelah dia kasih alasannya, setelah dia kasih jawabannya, baru kamu renungkan. Kalau memang dia alasannya cuekin kamu gak tertarik sama sekali, gak ada hati sama sekali, ya kamu harus tegas mengambil keputusan supaya engkau tidak dianggap remeh, supaya engkau tetap berkelas di matanya dia. Jadi itu yang keempat, tanyakan, renungkan kenapa dia cuekin kamu. Nah, yang kelima, lakukan 7 hal ini ketika dia cuekin kamu. Yang kelima adalah bersikaplah tegas terhadapnya. Sebenarnya apa yang dia mau, kamu harus tegas di situ. Kalau dia mau kedekatan itu berlanjut ke pacaran, dipertegas. Kalau pacaran itu berlanjut ke pernikahan, itu juga dipertegas. Apa sebenarnya maunya, apa sebenarnya keinginannya, apa sebenarnya targetnya. Sehingga engkau bisa dapat kepastian, sehingga engkau dapat gambaran kenapa dia cuekin kamu. Ya, jadi itu yang kelima, bersikap tegas padanya, apa maunya. Kalau kamu nggak tegas, nanti kamu akan mutar-mutar di situ, akan buang-buang waktu di situ. Ya, itu yang kelima. Nah, yang keenam, lakukan 7 hal ini ketika dia cuekin kamu. Maka yang keenam adalah jangan berharap terlalu berlebihan. Ya, jangan berharap terlalu berlebihan. Karena kalau kamu terlalu berlebihan, menghayalkan ini, mengharapkan ini, itu yang membuat kamu nanti jadi kecewa. Semakin berharap besar, semakin berkeinginan tinggi, maka semakin kecewalah engkau. Jadi pesan saya, jangan berharap yang berlebihan. Boleh sih berharap, tapi jangan over. Jangan terlalu berlebihan, ya, supaya engkau jangan kecewa terlalu dalam. Jadi pesan saya, jangan berharap terlalu berlebihan. Tenang aja, santai saja. Toh juga kalau jodoh tidak akan kemana. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, lakukan 7 hal ini ketika dia cuekin kamu. Maka yang terakhir adalah kalau dia jodohmu, pasangan hidupmu, maka engkau harus tahu Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan merestui. Bahkan kalau dia jodohmu, mau pergi sejauh apapun akan kembali. Artinya apa? Tetap tenang, tetap santai. Siapa tahu memang dia lagi benar-benar sibuk. Siapa tahu baru hari ini aja dia sibuk segala macam.
Nah, untuk itu tetaplah tenang, tetaplah santai, supaya engkau tidak salah dalam berpikir, dalam mengambil kesimpulan, ya. Nah, saya berharap ini membantu teman-teman yang lagi membangun kedekatan ataupun hubungan, supaya engkau melakukan dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang baik, sehingga itu dapat menyentuh hatinya. Oke, ini boleh saya bagikan. Tetap semangat, antusias. Hari ini yang luar biasa, hari penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.